Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Paseng pawartos Jawi spesial Warso Enggal kalih kula Sheila Oktarina. Pamirsa Warso Enggal tentu mawon dadosaken pangajeng-ajeng enggal kagem kita. Sedaya kesanenan tentu dados pandonga ingkang endah sanget ing warsa 2000 selangkung samangke. Nyengkuyung ing warsa 2000 selangkung menika sampun dipun sumadyaken kalih informasi menarik sanesipun. Pamirsa menika informasinipun kagem panjenengan sedaya. Nyawijikaken seni budaya lan kreativitas ingkang ngasilaken pertunjukan ingkang nggumunake. Saben helai pakaian tradisional nggadhahi cariyos simbol lan filosofi ingkang jero. Baju tradisional boten namung sekedhik pakaian nanging ugi minangka cermin nilai-nilai lan sejarah. Kami dari Ikatan Distributor Indonesia DKI dari Jakarta Pusat, dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Ikatan Distributor Indonesia pada hari ini merayakan ulang tahun yang ke-70. Kami dalam hal ini berkolaborasi dengan Kembar dan kami mengadakan peragaan busana puasa Indonesia. Untuk itu kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia khususnya perempuan, saya menyarankan generasi penerus kita untuk akan tetap bangga dan terus berkreasi, berkarya, memperindah khasanah budaya kita Indonesia. Saat ini saya menggunakan baju dari kebaya Jawa Tengah. Saya menggunakan kain dari Jawa dengan warna hijau lime yellow. Ya. Saya suka memakai kebaya ini karena sebagai warga negara Indonesia, saya cinta dengan kebaya Indonesia untuk menunjukkan kepada para generasi muda untuk tetap melestarikan kebaya yang ada di Indonesia. Oh, yang menarik dari sini, secara keseluruhan ini menggambarkan satu dari busana ini semua dikerjakan dengan tangan, mulai dari kepala, baju, ya aksesoris sampai ke songket yang saya pakai ya. Nah ini songket juga semua dikerjakan dengan tangan. Jadi inilah hasil kerja, hasil produksi kreativitas dari masyarakat Minangkabau dan itu akan insya Allah akan terus dilestarikan. Saya menginginkan jadi generasi muda itu mencintai kebudayaan Indonesia. Misalkan dengan berkebaya boleh, juga dengan misalkan macam-macam pakaian Nusantara. Jadi kita berharap mereka mencintai budaya Indonesia. Pamirsa kados pundi menawi budaya Indonesia dikolaborasiaken kalian budaya Turki. Mesti mawon menika bakal dados karya ingkang sae sanget lan estu ngresepaken. Sasampunipun sawetawis wedal kepengker, kolaborasi antawisipun kalih budaya menika saged dados satunggal kesatuan ingkang mewah lan elegan, utamanipun ing busana muslim syar'i. Nggih, perkembangan busana muslim syar'i pancen saben taun tansah nyiptakaken pesona ingkang nyengsemaken. Saestu ing pungkasan taun 2024 menika lan mesti mawon nyelaki wulan Ramadan ingkang sampun ngadhepi kita. Untuk koleksinya sendiri kita mengangkat dua budaya Eropa dan budaya Timur. Nah budaya Eropa sendiri aku sempat eksplor ya ke negara Turki dan Timur aku lebih ke asalnya aku ya dari Sumatera. Jadi ini penggabungan dua konsep yang
insya Allah. Karena aku suka yang unik ya, terus nggak bisa bilang kalau cantik, aku bilang cantik, bagus, aku bilang bagus, dan kayaknya kalau untuk yang aku pilih, ini butuh sangat butuh tantangan untuk tes bajunya Alzea sendiri ya. Karena kan untuk pasarnya Indonesia bagaimana sih, kenyamanan orang bagaimana sih, itu saya benar-benar yang pengen ngasih yang terbaik. Dan kebetulan tuh ada satu film yang menginspirasi dan ternyata itu melegendaris banget di negara Turki, di kerajaan Sultan Sulaiman dan Hurrem. Mboten namung menika mawon tren busana muslim syar'i ingkang saben taun terus berkembang. Pancen tansah dados langkung modern lan kekinian. Nanging tetep ngugemi pakem-pakem ingkang sampun wonten tanpa ngicalaken nilai-nilai tradisional ingkang luhur. Ini koleksinya kayak aku lihat yang jelas mewah ya, dari bahannya itu flowy gitu ya, terus kita bebas bergerak, terus juga elegan, dan yang pasti warnanya juga benar-benar mencolok gitu. Jadi buat aku sih ini, apalagi sebentar lagi memasuki Ramadan dan Lebaran, ini cocok sih buat Lebaran sih gitu. Lebih banyak variasinya ya. Iya sih, aku setuju karena sekarang kan dengan banyaknya desainer-desainer lokal ya yang juga bisa go internasional juga gitu. Aku rasa yang pasti nanti baju syar'i nggak boring gitu ya. Ada banyak pilihan gitu dan juga model gitu yang Masya Allah ya, untuk tren busana syar'i sekarang itu udah banyak banget, salah satunya dari Alzea Premium dan Kalika Signature ini luar biasa karena bukan hanya sekedar nilai pakaian, itu kan memang kewajiban ya, apalagi syar'i, ada nilai syiarnya juga di situ dan itu Masya Allah. Pamirsa mesti mawon pikajeng kula ing taun 2020 menika kreativitas karya busana muslim saged langkung maju lan berkembang kanthi pesat. Lan mugi Indonesia saged dados salah satunggaling tren mode donya ing babagan busana muslim. Pripun cekap menginspirasi nggih pamirsa? Temtunipun taksih wonten setunggal malih informasinipun kagem panjenengan lho. Informasi kados pundi nggih pamirsa? Nanging saderenge wartos menika dados panutuping adicara kita, sampun kesupen kagem terus mirsani kathah informasi menarik sanesipun namung wonten ing pawartos Jawi Hono Caraka TV. Menika kula Sheila Oktarina nyuwun pamit lan rencang-rencang Hono Caraka TV sedaya nggih. Ngaturaken sugeng enggal warsa kalih ewu selangkung, mugi-mugi kita diparingi kaberkahan. Matur nuwun. Para pamirsa kagem mengenang jasa-jasa para pahlawan, maneka warna kegiatan tansah dipunlampahi kados ingkang dipun tindakaken dening Sekolah Darurat Kartini ingkang mapan wonten Perpustakaan Nasional. Akademi Indonesia Sekolah Darurat Kartini menulis sejarah perempuan pahlawan. Kita beri nama Ibu Bangsa. Apa tujuannya menulis? Untuk generasi milenial atau generasi seterusnya tentunya mengenal sejarah pahlawan perempuan. Jadi satu persatu kita suruh baca, setelah membaca menulis. Setelah menulis kita pamerkan. Waktunya tentunya tidak pendek, waktunya lama. Jadi belajar membaca dulu, menulis dulu, setelah menulis kita pamerkan untuk dipublish ke generasi yang akan datang ataupun yang sekarang, semuanya datang ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk membaca tulisan murid-murid Sekolah Darurat Kartini.
Kegiatan positif ingkang nglibataken sejumlah bocah saking Sekolah Darurat Kartini menika disambut sae Suharyanto, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan Pengelolaan Naskah Nusantara. Boten namung Suharyanto kemawon, nyatanipun dukungan ugi dipun paringaken dening garwanipun Panglima TNI Agus Subianto nalika dipun temoni nalika rawuh ing pameran menika. Ibu Evi Agus Subianto sangat ngluhuraken karya-karya literasi saking para murid punika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini saya bisa menyaksikan narasi tentang pahlawan-pahlawan wanita yang ada di Indonesia yang ditulis oleh murid-murid Sekolah Darurat Kartini. Itu sangat luar biasa, di luar pemikiran saya. Dikira saya yang menulis itu bukan anak-anak. Jadi memang Bunda menyadur, oh ini loh gitu. Ternyata anak-anak yang merangkum perjalanan pahlawan-pahlawan Indonesia yang mana menjadikan sebuah inspiratif buat kita bahwa zaman dulu wanita itu sangat semangat dan sangat bergejolak untuk menumpas kebodohan seperti itu. Jadi pengorbanan mereka itu, mereka sudah tidak memikirkan lagi nyawa untuk kemajuan perempuan. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Bunda Kembar yang telah menyelenggarakan pameran ini. Ini adalah sebagai sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk anak-anak generasi muda. Mereka harus tahu bahwa mereka berdiri di sini tidak serta-merta karena ada perjuangan yang sangat luar biasa dari zaman tahun 1400 tadi saya lihat seperti itu. Jadi wanita-wanita Indonesia adalah wanita-wanita yang luar biasa, yang mempunyai semangat dan cita-cita perjuangan yang sangat tinggi. Seperti itu. Kakak, lanjutin. Perjuangan juga para pahlawan wanita Indonesia ini juga bukan hanya berbentuk pertempuran, tapi mereka juga berjuang melalui seperti tulisan, kemudian juga berjuang membela harga diri wanita Indonesia. Mudah-mudahan melalui pendidikan, kebudayaan semuanya, mudah-mudahan ini menjadi pandangan untuk generasi muda, terutama anak-anak zaman sekarang mungkin yang kurang mengetahui tentang sejarah Indonesia. Mungkin dengan adanya event ini akan menjadikan ilmu untuk mereka. Iya, karena kan saya tahu di sekolah ini sekarang udah tidak ada sejarah lagi. Saya sangat sedih, padahal itu adalah sejarah, itu adalah jejak para pahlawan. Ternyata tidak sedikit pahlawan wanita yang ada di Indonesia itu yang menjadi tauladan untuk kita. Tapi ya ini generasi Gen Z ini adalah generasi rebahan katanya kakak. Boleh digitalisasi tapi mereka tidak membuka sejarah, saya lihat. Gitu. Padahal sebetulnya sangat dimudahkan. Mereka tidak perlu pergi ke perpustakaan untuk mencari literasi. Mereka tinggal buka aja, mereka udah malas. Mungkin di ajang sekarang ini mau liburan, saya mau nanti setiap orang kita menghimbau ya, setiap keluarga, ibu atau bapak mengajak anak-anaknya untuk datang ke perpustakaan. Apalagi pas pameran ini adalah suatu event yang sangat luar biasa untuk mereka membuka wawasan, menambah ilmu untuk mereka. Dan mereka bisa menghargai pahlawan yang dimana ada tanpa jasa katanya waktu itu. Anak-anak biar tahu bahwa ada pahlawan yang sangat luar biasa sebelum kita berdiri saat ini. Seperti itu. Pahlawan wanita pancen dados tokoh ingkang penting kagem sejarah kemerdekaan Indonesia. Awit saking menika kanthi wontenipun pameran menika dipun pangajap masyarakat saged langkung mangertos tokoh-tokoh pahlawan wanita ingkang asmanipun asring dipun anggih kagem aran dalan utama ing sak endenging Indonesia.